Damai karena takut ditarik dinsos. Apakah ini gara-gara kemarin ketemu Kementerian Sosial kali ya? Jadi kan kita nggak lihat tuh. Kan timnya Novi dan timnya Agus kan ke Kementerian Sosial. Kayaknya ada wejangan-wejangan atau ada skenario-skenario apa saja yang akan terjadi kalau A, kalau B, kalau C. Makanya terjadi perdamaian. Kayaknya itu sih, gara-gara dari Kementerian Sosial sih. Ada sesuatu hal yang belum kita ketahui. Karena kan itu nggak yang kegiatan di Kementerian Sosial kan tidak diliput ya, nggak ada liputan di Novi, nggak ada liputan dimanapun gitu. Hanya opini-opini dari Farhad doang waktu dari Kemensos. Justru yang ada di dalam pikiran saya ketika saya mendengar akan ada pertemuan dalam rangka perdamaian dan tidak melibatkan kuasa donatur, justru yang menjadi tanda tanya saya, wah ini bakal menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Kenapa? Karena asal muasalnya ini adalah dari donatur menjadi uang donasi. Nah, kalau perdamaian itu sebelum masuknya para donatur, menurut saya tidak jadi masalah. Lah justru yang jadi masalah ketika sekarang donatur kan sudah masuk nih, kan donatur sudah masuk nih, maka sudah ada kuasa donatur. Nah, kalau ternyata nanti justru apa yang diinginkan oleh donatur tidak diikuti, kan jadi masalah. Kecuali kalau kemarin tuh sebelum donatur masuk belum ada suara dari donatur, bisa tuh yayasan bertemu dengan pihak Agus damai tanpa mempedulikan keinginan donatur, nggak jadi masalah. Nah, sementara sekarang ini pihak donatur sudah bersuara, bahkan di komal-komal TikTok sudah bersuara orang, ya, sudah buat video, sudah buat ini dan sebagainya. Nah, sekarang muncul lagi nih, ada kuasa dari para donatur, kan makin kuat lagi nih kehadiran donatur. Pesan buat Tenovi, jangan mengesampingkan ya, jangan mengesampingkan upaya dari para donatur ya. Kita tidak boleh mengabaikan selama perjuangan ini ya kan, selama perjuangan ini itu tuh apa yang sudah dilakukan oleh para donatur ya kan, apa yang telah membuat pengacaranya Agus itu mau berdamai ya. Ini udah ada signalnya gitu loh ya. Kita pada netizen tuh sangat-sangat mendukung ya. Kita semua speak up bagaimana supaya ini masalah cepat selesai gitu kan. Tapi sangat-sangat disayangkan bahwa itikat baik dari Tenovi di awal di apa namanya tuh yang di gedung pertemuan itu, yang mediasi itu tidak disambut baik ya kan, tidak disambut baik gitu kan. Ingat gak setelah perdamaian itu apa yang dikatakan oleh pengacaranya Agus? Ingat gak? Ingat gak? Ya ini saya nggak mau menampilkan ya, gue nggak mau menampilkan itu, kalian udah tahu semua lah ya. Ketika dia pakai baju merah, dia bicara dengan lantangnya gitu kan, bahwa ya itu dia nggak selevel di situ, buang-buang waktu dia lah intinya gitu ya. Upaya itikat baik dari Tenovi waktu itu tidak disambut baik, maka muncullah polling tersebut ya kan, maka muncullah polling tersebut ya. Mungkin ya kan, kita nggak tahu nih ya, mungkin ketika mediasi tersebut disambut baik berarti kan udah selesai. Ini kita nggak tahu nih ada apa gitu loh ya kan. Apakah ini ketika kedua kubu bertemu dengan Kemensos ya kan, bahwa ya ini nggak tahu ya, ini cuma dugaan aja ya kan, bahwa ini ya para donatur yang bakal bisa memenangkan kasus ini gitu ya. Tapi kembali lagi, mohon dipertimbangkan segala sesuatunya, jangan mengesampingkan ya. Ini upaya dari para donatur ya, itikat-itikat dari para donatur ini jangan dikesampingkan. Ya gitu aja sih. Aduh, sebenarnya ya dari awal juga kan sebenarnya ini bisa baik-baik saja ya kan, tapi begitu munculnya pengacaranya Agus, jadi semuanya jadi blunder gitu loh ya kan, jadi blunder gitu. Tapi ya balik lagi lah, pesan kita para netizen, jangan mengesampingkan apa namanya tuh peran dari para donatur dalam menyelesaikan masalah ini sebenarnya ya. Kabar uang donasi Agus Salim sebesar 1,3 miliar rupiah yang masih dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti hingga kini menyita perhatian publik. Nasib uang donasi miliaran itu pun dipertanyakan setelah Pratiwi Novianti dan Agus Salim dikabarkan berdamai. Akhirnya pihak donatur akan bicara terkait uang donasi 1,3 miliar tersebut. Diwakili oleh kuasa hukum Dodi
Haribowo mengatakan pihaknya masih membuka polling untuk menentukan penggunaan dana donasi 1,3 miliar tersebut. Hal itu sudah disampaikan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu kesepakatan dari perdamaian Agus dan Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sebenarnya kalau saya lihat sejak awal, pada saat mediasi Novi di Gedung Juang gitu, saya sudah melihat bahwa itu adalah deadlock gitu. Pertemuan itu sudah deadlock, pertemuan itu tidak mencapai sebuah titik temunya begitu, tidak mencapai suatu hasil yang positif. Nah, karena itulah para donatur akhirnya sepakat berinisiasi untuk membuat polling tersebut dan melibatkan sejumlah kuasa hukum di dalamnya, bahkan mereka menunjuk kuasa hukumnya gitu. Nah, persoalannya adalah polling ini adalah jalan alternatif dari mediasi yang deadlock tadi kan. Kalau mediasi sudah deadlock lalu ada satu bentuk inisiasi daripada donatur sebagai jalan alternatif, ya harusnya itu juga diajak di dalam satu proses perdamaian begitu. Itu sih pada prinsipnya yang saya lihat. Jadi harusnya dengan adanya donatur yang menjadi jalan alternatif, harusnya diajak di dalam proses perdamaian tersebut, bukan malah justru diabaikan gitu. Bahkan saya kemarin agak kaget dengan ada sebuah statement yang mengatakan kalau memang ada donatur di luar sana yang tidak terima mau melakukannya dengan jalur hukum, ya silakan. Nah, begitu ada statement itu, saya kayak ada satu pukulan di dalam hati kecil saya, kok bisa gitu ada seseorang yang berucap itu gitu. Sementara ini orang-orang semua di luar sana berharap yang terbaik gitu ya. Saya nggak mau lah, intinya saya nggak di dalam hati kecil saya masih banyak hal yang tidak sesuai gitu. Selanjutnya, para donatur juga sepakat jika sisa uang donasi pengobatan Agus diserahkan ke pihak yang lebih membutuhkan. Dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan Agus dan sisanya digunakan pihak-pihak yang membutuhkan, sambungnya. Namun, jika perdamaian tersebut tidak berjalan dengan baik, pihak donatur mengambil jalur hukum. Apabila tidak memberikan rasa keadilan kepada kami, maka kami akan tetap terus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Negeri, terangnya. Mereka lega mendapat kabar Agus Salim dan Pratiwi Novianti akan segera berdamai. Hal ini diharapkan kedepannya tak kembali jadi polemik soal dana donasi tersebut. Saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian antara pihak Agus Salim dan Teh Novi. Dan terkait hal ini, kami sangat mengapresiasi perkembangan semakin baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nah, yang berikutnya adalah statement dari kuasa hukum donatur. Ini yang menarik nih teman-teman. Oke, jangan sampai di skip ya. Perdamaian ini berjalan dengan baik, dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, itu tadi statement dari kuasa hukum para donatur ya teman-teman. Jadi kuasa hukum para donatur ini tetap berpegangan pada hasil polling yang kemarin ya teman-teman, bahwa untuk polling yang terendah itu memang dana tersebut akan tetap diberikan kepada Agus, itu sekitar 11 orang, totalnya sekitar 2 jutaan gitu teman-teman. Tapi di sini kuasa hukum para donatur itu sepertinya memberikan nego ya, jadinya si Agus ini memang akan diobatin sampai sembuh, atau ya sampai semuanya mendingan gitulah, dari matanya, dari kulitnya, atau dari apapun gitu, sampai ya mungkin tidak ada resiko-resiko penyakit lain gitu. Cuman di sini pihak para donatur itu seperti menegaskan gitu kalau untuk uang sisanya itu tidak akan dikembalikan ke Agus, seperti statement Teh Novi atau rencana dari Teh Novi dan yayasan yang dulu akan memberikan sisanya itu untuk kehidupan Agus selanjutnya gitu. Jadi sepertinya para kuasa hukum dari donatur ini memberikan garis besarnya seperti itu.
Dan menurut aku ini adalah buntut dari statement Farhad Abbas yang mengatakan bahwa Farhad Abbas atau pihak Agus itu akan melaporkan para donatur. Nah loh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut aku di keputusan berikutnya, di pertemuan yang berikutnya nanti agar akan ada keputusan yang tidak merugikan pihak manapun, termasuk Teh Novi. Atau mungkin nanti ada syarat-syarat tertentu. Kalau Sebelumnya, Denny Sumargo mengambil jalan tengah dengan membuat sebuah polling untuk menemukan penggunaan dana donasi 1,3 miliar tersebut. Polling yang diinisiasi oleh Denny Sumargo berdasarkan penuturan dari para donatur. Hal ini bertujuan untuk mendengar pendapat para donatur sekaligus mencari jalan keluar atas konflik yang semakin memanas. Melalui formulir yang disediakan, para donatur diwajibkan melampirkan bukti transfer sebagai syarat untuk ikut serta dalam polling tersebut. Dan Denny Sumargo memberikan 3 opsi. Denny memberikan sepenuhnya kepada Agus Salim sesuai permintaan Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua, dana disalurkan kepada individu lain yang lebih membutuhkan daripada Agus Salim. Yang ketiga, uang dikembalikan kepada para donatur. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit, sampai jumpa.